Oke, bro dan sister, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, saya suka Anda. Oke, bro dan sister, hari ini kita akan berbincang-bincang dalam acara talk show dan narasumber kita sudah ada bersama-sama dengan kita di sini ya, Brother Royke. Brother Royke adalah seseorang yang dikasihi Tuhan, ia telah terpilih untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan juga dalam usia yang muda telah memiliki karir yang sangat gemilang. Dan kalau tidak salah saya dengar juga ya teman-teman, akan menikah tahun ini, betul bro? Wuhuu, tepuk tangannya dong. Oke teman-teman, tapi supaya nggak tegang-tegang banget, supaya kita santai, supaya saya juga santai ya. Di acara kita ini, kita akan informal saja, kita akan bincang-bincang. Jadi sebelum mulai, gimana kalau kita berdiri dulu yuk, sama-sama yuk. Kita berdiri dulu. Renggangkan badan, ya kita gerakan pundak, naik ke atas seperti ini, ya. Nikmati teman-teman, lalu gerakan juga tangan ya, maju depan belakang, gini, ya. Wah saya suka nih lihatnya. Lalu sedikit renggangkan kepala, oke. Gimana kalau sekarang teman-teman hadap kiri kanan, hadap orang yang ada di depannya ya, mungkin yang tidak ada di depannya silakan. Sudah semua? Oke, yang sendiri mungkin bisa cari pasangannya, yang di situ mungkin bisa cari ya. Oke, kita berikan tepuk prok prok push, prok 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 push 3 kali ya, prok 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 push. Oke, seperti ini. Pushnya itu dengan semangat ya, whoosh seperti itu ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prok 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 whoosh. Sekali lagi, 1, 2, 3. Prok, 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 wush. Ya, jangan berbalik dulu. Masih ada satu lagi teman-teman. Kita mau sebutkan yel-yel Pro M. Ya. Yel-yel Pro M seperti ini teman-teman. Pro M, maju, maju, maju. Oke? Ya kalau saya sebutkan Pro M, teman-teman tatap yang di hadapan saudara. Ya, tatap matanya gitu ya. Dan katakan maju, maju, maju gitu. Tatap mata saya. Oke, saya akan sebutkan Pro M dan teman-teman akan dengan keras sebutkan maju, maju, maju. Pro M. Sekali lagi, Pro M. Oke, terima kasih teman-teman, silakan duduk. Saya akan panggil narasumber kita, Brother Royke. Beliau akan cerita sedikit tentang bagaimana karir beliau dan beliau juga memiliki pemahaman yang sangat baik ya terhadap pengelolaan keuangan. Ya beliau akan cerita sedikit nanti sharing tentang pengalaman beliau baik di pekerjaan, baik di pelayanan, baik mungkin juga di hubungan teman-teman. Oke? Saya akan sambut, tolong musik, Brother Royke. Yeay! Silakan bro. Silakan duduk bro. Apa kabarnya bro? Baik. Sibuk apa bro akhir-akhir ini? Ya pekerjaan ya juga ada. Mungkin nanti teman-teman akan saya banyak sharing ya. Perkenalkan nama saya Royke. Saya juga besar di gereja ini juga ya teman-teman. Dan sekarang saya kerja di Jakarta. Cuman karena mungkin ada privilege yang saya bisa dapatkan, saya bisa WFH di Batam ya. Wow, gitu ya. Nanti mungkin teman-teman akan mendengarkan lebih detail ya mengenai pengalaman Brother Royke dan bagaimana beliau, udah tua banget ya masih muda begini. Brother Royke akan bisa bekerja di Batam sambil mempersiapkan pernikahannya. Oke, mungkin presentasinya sudah ada. Brother Royke bisa silakan dimulai. Oke, mungkin bisa tampilkan slide. Slide berikutnya tolong. Saya bantu coba sebentar ya. Sudah bro. Oke. Teman-teman perkenalkan nama saya Royke, saya juga S1 saya accounting, S2 saya di leadership. Saya kuliah di Jakarta untuk S2-nya saya. Sekarang pekerjaan posisinya sekarang saya general manager corporate. Jadi saya handle 2 pabrik ya, 2 pabrik, 1 RPA sama pabrik plastik. Habis itu logistik sama restoran dan kafe. Jadi itu dari satu owner yang saya manage untuk secara corporate-nya.
Terus yang kedua, teman-teman, saya sendiri juga ada bisnis sampingan ya, atau pekerjaan sampingan. Saya juga ada buat YouTube ya, saya ngajar tentang edukasi saham. Saya ada buat websitenya, dan saya juga sebagai bisnis konsultan kalau di luar. Memang lebih suka menangani perusahaan yang sebenarnya karena mismanagement gitu. Nah, jadi itu spesialisasinya saya. Dan juga menulis buku ya teman-teman untuk tentang edukasi saham gitu. Jadi mungkin itu sekilas terkait perkenalan diri saya. Jadi jika teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan ya silakan ya teman-teman. Saya akan berbagi pengalaman kerja saya. Masih cukup muda ya bro ya? Masih muda ya, bro dan sis? Oke, bisa dilanjutkan bro. Saya dengar kemarin bro ingin membagikan 2 prinsip yang bro sangat percayai. Ya gitu ya bro ya, yang membuat bro bisa sampai saat ini. Gitu. Apa itu bro? Oke. Jadi teman-teman, mungkin saya akan sharing dari apa yang saya dapatkan dari mentor saya. Jadi seperti tadi saya bilang, saya besar dari gereja ini. Jadi saya punya mentor di gereja ini juga, namanya Pak Sunarto, jika teman-teman kenal. Ya, jadi saya dapat pengalaman dari beliau cukup banyak, dan saya simpulkan jadi 2 hal yang sebenarnya dia tinggalkan ke saya ketika saya merantau ya ke Jakarta. Jadi 2 prinsip ini yang dia bagikan ke saya, ya. Dalam 2 prinsip dasar ini yang dia bagikan ke saya, sebenarnya cukup sederhana, tetapi perjalanan hidup ini yang membuat saya mengerti dan benar-benar ini firman Tuhan banget, gitu teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah melakukan segala sesuatu seperti punyamu sendiri. Jadi dia bilang ke saya bahwa kamu harus memiliki namanya sense of ownership. Yang kedua adalah kamu tinggalkan jejak. Whatever you do, must leave the ends gitu. Whatever you do, kamu tinggalkan jejak yang dimana orang lain selalu mengingat bahwa kamu ada atau kamu pernah ada di situ. Nah, that's the simple things yang dia ajarkan. Mungkin nanti akan saya bagikan mungkin konsepnya, saya sederhanakan konsepnya, supaya teman-teman bisa dapat gambaran ya bahwa 2 hal ini sebenarnya sangat bisa dipraktekkan, sangat bisa kita jalankan sehingga kita bisa excellence gitu, kita bisa maksimal dalam kehidupan kita. Jadi mungkin bisa slide berikutnya, oke. Mungkin saya bagikan dulu ya teman-teman, sebelum nanti teman-teman mungkin mau tanya jawab silakan ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah apapun yang kita perbuat seperti punya kita sendiri. Nah, jadi ada 2 basic thing yang sebenarnya kita sering jumpain juga. Yang pertama adalah tidak peduli dan tidak punya barang. It's a very simple, yaitu adalah misalnya teman-teman bukan punya misalnya handphone ini deh. Teman-teman tidak punya handphone ini punya saya, bukan punya teman-teman. Jadi kalau handphone ini jatuh, teman-teman juga gak akan sakit. Ya kan, gak akan sakit hati, gak akan peduli juga mau HP ini mau hancur, mau apa, gak peduli. That is standar gitu. Saya juga melakukan hal yang sama. Kita semua melakukan hal yang sama. Nah, dan tidak ada hal yang spesial terhadap hal-hal tersebut. Yang kedua adalah yang standar juga. Ini punya saya, dan saya punya barang tersebut, dan saya peduli dengan barang ini. Karena ini punya saya. Karena saya peduli, saya akan menjaga barang atau handphone ini. Ya, itu juga standar. Bagi saya itu standar karena punya saya. Pasti saya akan menjaga barang tersebut. Nah, tapi teman-teman sadar gak sih kayak di kehidupan kita ini ada worse people gitu. Ada orang yang lebih parah dari ini. Dia punya barang tersebut tapi dia juga gak peduli. Biasanya barang-barang yang sebenarnya dia udah, mungkin dia ada substitute. Biasanya kita udah ada pengganti, misalnya HP ada HP yang lebih baru. HP yang lama udah dibilangnya HP lempar anjing lah ya istilahnya ya. Bisa dibuang-buang gitu ya. Jadi itu juga biasa, kita selalu ada orang-orang seperti itu. Ada orang yang udah gak peduli dengan apa yang sebenarnya dia punya. Tapi there's few people that have that mindset gitu. Yaitu adalah ketika kita tidak punya orang lain, tapi kita take care of it. Same, teman-teman mungkin yang bro and sis yang di Pro M, yang di profesional, teman-teman bekerja, ya kan? Teman-teman bekerja, perusahaan bukan punya kalian, ya kan? Tapi you take care of it, the company gitu. Nah, itu yang sebenarnya biasanya
orang nggak peduli. Yang penting saya taunya tenggo aja, ya kan? Tenggo, saya datang telat, pulang pas-pasan ya. Yang penting gaji terima setiap bulan gitu. There's something yang kita lakukan gitu. Something kadang kita lakukan tanpa kita sadar. Ya memang nggak salah. Tapi itu yang sebenarnya ketika teman-teman nanti di dunia entrepreneur atau teman-teman nanti melihat dari sisi koin yang berbeda, there's something itu yang salah sebenarnya. Ada hal yang salah di bagian tersebut. Nah, dan saya akan cerita sedikit itu yang sebenarnya mentor saya bagikan ke dalam hidup saya, yaitu adalah extra mile itu. Teman-teman, ketika teman-teman tidak punya barang, tapi teman-teman peduli, ya kan? Teman-teman peduli, itu there's something new. Ada suatu hal baru, teman-teman. Gak mungkin teman-teman bisa bekerja sepenuh hati kalau itu bukan punya kalian. Tapi butuh mindset itu, bahwa teman-teman menganggap perusahaan ini punya saya. Maka saya akan take care of it, take care of the perusahaan. Perusahaan itu harus cuan, harus untung gitu. Kalau gak untung, saya gimana terima gaji, gimana saya bisa hidup dari perusahaan yang sekarang saya kerja ini. Nah itu yang sebenarnya extra mile yang mentor saya ajarkan ke saya. Sehingga apa? Extra mile ini harus menjadi naturalnya kita. Nah, nanti akan mungkin sharing dari pengalaman hidup ya. Mungkin dari Bro ada ini, masukkan dulu. Iya, nanti dari teman-teman saya harapkan akan ada pertanyaan ya. Karena kan kita juga tahu ya bro ya, tidak mudah untuk bisa mengembangkan mindset extra mile ini gitu. Untuk bisa memiliki sense bahwa di perusahaan itu bukan punya kita, tapi kita bekerja seperti punya kita. Nah teman-teman mungkin bisa tanya nanti ke Bro Royko, bagaimana caranya? Pasti asik sekali ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita bisa bekerja dengan sense of ownership, jadi mungkin tidak ada rasa terpaksa, bahkan kita akan bisa memberikan hal yang pekerjaan yang kinerja yang extra mile gitu ya teman-teman. Pertanyaan pertama mungkin saya mau tanya kepada Bro Royko dulu nih bro. Gimana ya bro ya cara mengembangkan sense of ownership ini ya teman-teman. Gimana cara memilikinya gitu bro? Oke. Jadi teman-teman mungkin ada yang pengusaha di sini atau semua kebanyakan profesional? Ada yang pengusaha? Bapak yang di depan? Pengusaha, oke. Kalau yang profesional, sisanya profesional berarti? Ya. Oke. Jadi teman-teman yang kerjanya sebagai profesional, jadinya kan untuk mengembangkan mindset ini sebenarnya ini mindset ya, tidak ada hubungan dengan karakter atau anything gitu ya. Tapi benar-benar ini berbicara tentang mindset. Bahwa teman-teman sekarang hari ini bekerja, pikirkan bahwa perusahaan itu punya Anda aja. Coba, it's not easy ya, gak gampang berpikir bahwa perusahaan ini punya kita gitu loh. Sedangkan mungkin ada teman-teman yang sudah bekerja lebih ekstra dari yang seharusnya pada karyawan pada biasanya, tapi terima gajinya atau benefitnya sama kok dengan yang lain. Mungkin kadang ada gak sih yang kayak perasaan seperti itu ya gitu ya. Nah, jadi untuk mengembangkan ini sebenarnya harus berpikir bahwa ini punya kita. Sama seperti kita di gereja ini ya. Ketika teman-teman datang ke gereja, saya rasa gereja ini atau Pro-M inilah bukan punya Ko Anton dan timnya gitu ya. Tapi kan punya kita semua. Kita hadir, kita take a part as a member gitu loh. Kita bukan member yang datang dan pergi gitu, tapi kita as a family. Kita di dalam ini kita keluarga. Di dalam ini kita gereja ini punya kita. Gereja ini semua yang apa yang diberikan di provide, tapi kita juga ambil alih lah dalam part of gereja ini gitu. Nah, jadi untuk menumbuhkannya sebenarnya harus berpikir gitu bahwa saya bukan employee, I'm the business owner. Harus itu dulu, bahwa kita harus benar-benar memikir bahwa ini punya kita. Karena kalau kita merasa itu bukan punya kita, there's no 100% of our life gitu. Kita gak akan bisa memberikan 100%-nya kita kalau kita gak peduli. Kalau kita merasa itu bukan punya kita, itu gak mungkin teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah mengeluarkan 100%-nya, pasti teman-teman merasa bahwa ini punya saya layak untuk memperjuangkan barang tersebut gitu. Itu sih bro. Berarti dalam pengerjaan tugas sehari-hari bro ya, tidak hanya mengerjakan apa pekerjaan yang di depan mata, tapi ada suatu pikiran manajemen gitu ya, strategik ya gitu. Itu gimana tuh bro? Oke. Jadi teman-teman mungkin sedikit cerita ya kalau pengalaman saya dulu di konsultan ya, saya di HR konsultan sebelum saya sekarang di perusahaan yang baru ini. Saya dulu dari background saya kebanyakan konsultan. Jadi dari konsultan pajak, konsultan keuangan, HR konsultan, habis itu naik ke bisnis konsultan, yang terakhir ini baru
benar-benar menjadi general manager corporate ya. Yang dimana dari kehidupan konsultan itu saya selalu berpikir bahwa apa sih yang bisa saya lakukan, apa problem yang ada di perusahaan yang harus saya solve gitu. Nah, dan ketika saya di hijack, saya kebetulan di hijack sama company yang sekarang, itu karena di perusahaan yang lama, mungkin ini ya, mungkin teman-teman punya pengalaman ya, yang dimana kayak, oh saya udah kerja mati-matian, gak dihargai sama sekali gitu. Siapa yang punya pengalaman seperti itu coba? Punya ya, mungkin jawabannya punya dalam ya. hati, nggak apa-apa. Mungkin punya ya pengalaman kayak, saya udah kerja mati-matian untuk perusahaan ini, kok gaji saya seperti ini. Itu saya pernah mengalami juga teman-teman. Saya pernah mengalami waktu saya di Jakarta, memang tidak ada penghargaan dari corporate, ya. Tapi itu tidak menghentikan saya untuk saya harus bisa lebih baik gitu. Jadi saya tetap melakukan bagian saya. Kebetulan ya, kadang gini teman-teman, kita merasa, oh saya udah berjuang, saya pernah punya mindset yang sama seperti teman-teman. Kayak, oh saya udah kerja, saya sengaja kerja bagus-bagus supaya kelihatan, tapi ketika kelihatan tidak ada apresiasi. Itu mungkin teman-teman sering ini. Habis itu karena tidak ada apresiasi, teman-teman stop melakukan extra mile itu lagi atau bekerja seriusnya teman-teman gitu. Nah itu yang sebenarnya menurut saya salah, karena firman Tuhan kan juga berkata ya bahwa kalau kamu melakukan baik pada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah upahmu gitu. Jadi seharusnya kita melakukan baik walaupun situasi gak baik, walaupun orang lain tidak melihat itu, tapi ya saya bersyukur Tuhan melihat itu. Saya tidak mendapat dari perusahaan yang saya kerja, yang dimana saya royal banget pada perusahaan itu. Malahan saya dapat peluang di luar gitu, opportunity yang di luar yang sekarang perusahaan saya bekerja gitu. Saya di hijack, langsung diberikan jabatan langsung jadi GM, ya, dan pertama saya kelola cuman dua perusahaan teman-teman. Tapi karena kepercayaan yang diberikan juga, ya saya bisa kelola sekarang sampai 5 perusahaan gitu. Nah, jadi dari perjalanan itu dan owner saya sekarang, dia juga tidak pernah memberikan saya job desk. Jadi saya gak ada job desk-nya. Jadi job desk saya adalah saya menciptakan job desk saya sendiri gitu. Jadi kayak saya diberikan kebebasan untuk saya mengelola, yang penting perusahaan owner taunya cuan kan gitu ya. Owner kan taunya profit aja, profit, pajak beres, keuangan beres, administrasi beres, karyawan beres, dan targetnya palingan ya naik 10%, 20% dari setiap tahun, ya itu yang diberikan aja. Cuman target, tapi secara segala pekerjaan atau job desk itu semua saya handle sendiri gitu. Saya atur sendiri, saya manage waktuku sendiri, jam kerja juga saya atur sendiri. Jadi kayak benar-benar layaknya kita berpikir seperti owner gitu. Owner kan gak harus tenggo kan, gak harus masuk jam berapa, pulang jam berapa. Jadi kita benar-benar kepercayaan yang diberikan sama owner saya seperti itu gitu. Nah, dan teman-teman untuk teman-teman yang mungkin di profesional ya, mungkin yang di sini karena banyaknya profesional, mungkin yang pertama adalah teman-teman harus berpikir bahwa memang harus berpikir bahwa perusahaan itu punya Anda sendiri. Karena kalau kita tidak memikirkan itu, kita gak akan 100%. Believe me. Itu mentor saya udah bilang ke saya, dan benar-benar saya sangat respect lah ya dengan apa yang prinsip yang dia bagikan ke saya gitu. Ya bro, berarti sekarang dalam pekerjaan bro itu memang betul-betul mencapai target-target yang ya seperti yang owner mau gitu ya, yang dikelola juga hasil akhirnya performance perusahaan itu gimana gitu ya, itu aja yang owner pengen tahu gitu ya. Ya, jadi kalau owner sekarang udah tidak urusin operational things lagi, karena operational things itu udah di handle sama saya, dan saya pun juga sebenarnya gak handle banyak juga, karena memang kita delegate ya, istilahnya kita sebagai manajemen, kita harus bisa mendelegasikan ke orang-orang yang, maksudnya gini, mungkin teman-teman, perusahaan teman-teman yang sekarang bekerja, bukannya tidak mau menaikkan jabatan teman-teman, tapi kadang kita itu tidak memiliki kapasitas untuk di manajemen level, karena manajemen level ya harus punya sense of ownership, itu requirement gitu, itu suatu requirement yang pasti. Jadi ketika mau di level manajemen, ya harus merasa bahwa itu punya kalian gitu. Harus karena peduli, jadinya kalian bisa memberikan pekerjaan. Karena gak mungkin
owner kasih kalian, oh Roy kamu harus kerjain ini, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini. Ya capek lah owner ya kan. Kalau bawahannya ada 1.000 orang dia kayak giniin gimana gitu. Lelah dia bro nanti. Jadi kita sendiri yang sadari, oh yang penting targetnya, visi dari perusahaan udah ada, tugas kita adalah membagikan ke bawahan kita. Dan saya sendiri, mungkin teman-teman, saya pernah di posisi di bawah, dan sekarang mungkin saya bersyukur saya di posisi di atas, saya bisa melihat dari dua sisi teman-teman. Dulu saya di posisi bawah, saya merasa kok saya kerja keras kayak gitu, gak diapresiasi gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman merasa seperti itu. Dan saya bisa bilang gini, satu adalah apakah KPI-nya teman-teman hanya mengerjakan KPI-nya teman-teman gitu. Jadi teman-teman hanya mengerjakan KPI-nya teman-teman, anggaplah KPI-nya 100% pun, upahnya juga sama. Karena target ketika diberikan itulah yang harus dicapai sebenarnya. Jadi untuk naik ke jabatan berikutnya, kalau saya bilang adalah harus lebih dari 100%. Harus belajar di divisi yang berbeda, harus melakukan lebih dari satu job desk lah istilahnya. Nah, yang kedua adalah memang punya manajemen level skill, yang dimana di level manajemen itu harus bisa memimpin orang, ya kan, harus bisa manage orang, itu menjadi suatu requirement juga. Jadi ketika teman-teman bisa manage orang, ya kan, nah itu bisa menjadi potensi untuk teman-teman naik jabatan. Yang ketiga adalah kadang bukannya owner gak mau naikin, tapi gak ada orang yang bisa menggantikan posisi kamu. Nah, misalnya gak ada orang yang posisi itu gak boleh kosong, tapi kalau menaikkan jabatan seseorang, posisi ini jadi kosong, jadi gak bisa naik. Nah, jadi makanya teman-teman, jika teman-teman di posisi teman-teman udah expert misalnya, segera kader lah ya, kaderisasi. Ngajarin supaya apa? Kita kaderisasi supaya kita bisa ngomong ke owner, bos, saya sudah punya orang yang bisa di posisi saya. Ada posisi apa lagi di atas yang bisa saya jangkau? Asik. Ya. Jadi itu teman-teman untuk naik jabatan ya, kalau misalnya teman-teman berbicara di dunia profesional gitu. Mungkin. Oke, Bro dan Sis, saya akan segera memberikan waktu untuk question and answer ya, untuk pertanyaan. Saya sungguh berharap akan banyak pertanyaan dari brother and sister, dimana kita bisa belajar bersama-sama untuk semakin excellent ya, semakin baik di dalam karir untuk memuliakan Tuhan kita di surga, Tuhan Yesus Kristus. Oke, saya akan sedikit menyimpulkan apa yang tadi Bro Roy sudah katakan, habis itu saya akan menerima pertanyaan dari teman-teman. Jadi saya mohon teman-teman untuk menyiapkan pertanyaan sekarang, ya bisa berdiri dan tunjuk tangan gitu ya. Oke, berarti Bro tadi yang saya dapatkan dari Bro, memang kita harus memiliki management skills ya Bro ya. Dan juga kita harus tidak hanya mengerjakan pekerjaan kita teknis maupun operasional sehari-hari, tapi memikirkan kemajuan untuk improvement apa yang bisa dilakukan. Gitu. Wah luar biasa, terima kasih Bro, semoga teman-teman di sini semua terinspirasi. Oke, sekarang pertanyaannya, ada yang mau ingin bertanya? Ya silakan dari Ibu, ada di depannya, oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, satu dulu, silakan Ibu. Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Dina. Oke, saya ingin menanyakan tentang HR konsultan ya, karena pernah handle di HR ya. Bagaimana sistem atau standarisasi suatu perusahaan yang baru, tetapi belum ada HR-nya, tetapi perusahaan ini sudah berjalan. Apa sebagai calon HR gitu, apa yang harus dia terapkan untuk sistem ini bisa berjalan dan perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Yang sebelumnya belum ada HR sama sekali. Oke, itu aja pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, di suatu perusahaan pasti setiap employee or manpower mempunyai sikap yang berbeda-beda ya. Kita sebagai HR otomatis ngadapin karyawan itu bukan sesuatu yang mudah, terutama di dunia kerja yang lebih banyak mayoritasnya laki-laki ya. Untuk membangun suatu perusahaan supaya lebih maju, bagaimana kita memberikan mereka sistem yang baik untuk berjalan, terutama dalam memberikan training atau pelatihan. Terkadang kita kalau mau melakukan suatu training atau pelatihan, belum tentu bosnya setuju karena akan mengeluarkan biaya. Kita harus manggil lagi dari luar. Tetapi kan di sini juga kalau dalam suatu perusahaan untuk maju, otomatis kita sebagai bagian dari HR harus lebih
maju lagi ya. Jadi sistem atau standar apa yang harus kita berikan, terutama bagi karyawan yang mayoritasnya laki-laki. Itu aja. Thank you. Oke, jadi ini teknis ya. Yang dimana kalau yang pertama adalah pertanyaannya adalah di HR itu selama ini nggak pernah punya HR, terus dengan adanya HR apa sih yang harus diterapkan pertama kali? Kalau saya bilang adalah KPI dulu. Yang pertama kali yang harus diterapkan adalah KPI. Karena apa? Mengukur bahwa orang itu bekerja, kita kan sekarang gini, di manajemen level ya, mungkin kayak saya yang di manajemen level itu, handle karyawan itu, waduh pemikirannya kan bermacam-macam ya. Jadi kayak teman-teman yang mungkin yang di manajemen level juga berpikir bahwa kadang susah untuk handle karyawan gitu. Karena kan setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Punya culture, punya budaya, punya sifat, semua berbeda-beda, dibesarkan dengan cara yang berbeda juga. Jadi kayak semua sangat susah untuk menggabungkan satu visi itu. Perusahaan mau taunya profit, ya, dan bagaimana profit itu harus maksimal. Itu kalau dari perusahaan, requirement dari perusahaan pasti kan profitnya maksimal. Oke. Dari segi ini adalah kita mengukur kinerja dari apa? Oh, dari KPI kalau saya bilang. Kalau di HR pertama kali yang harus dikerjakan adalah KPI, supaya apa? Ada reward, ada punishment. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa kalau kita tidak ada reward dan punishment, liar. Ya, karyawan pasti liar gitu. Itu jadi pertama kali adalah reward dan punishment. Nah, terus yang kedua, sistem apa yang harus diterapkan ya? Kalau di bagian HR, apakah training atau apapun? Menurut saya itu kayak tambahan lah ya. Itu yang menurut saya yang perlu dijalankan adalah ISO, yang dimana sistem manajemen ya, quality management system, ya kan, atau kalau misalnya ada bergerak di food, ada food quality management system, yang menurut saya ISO itu suatu tools yang sangat bagus gitu, yang dimana untuk mengcover semua requirement ketika teman-teman berbisnis itu sudah tercover di dalam ISO sebenarnya. Jadi ketika udah menerapkan ISO, tapi ya gak ISO-ISOan ya, kadang ada orang yang ISO karena ngejar legalitasnya doang gitu. Tapi benar-benar menerapkan dari setiap sistem dari ISO itu akan sangat bagus gitu. Nah, mungkin itu sih Bu yang bisa saya jawab ya untuk kalau mau menerapkan, karena training itu percuma. Selama saya pengalaman di HR, training itu hanya sangat bersyukur kalau kita bisa mendapatkan orang yang di training dia sadar gitu. Tapi sangat susah. Training itu bagus untuk ketika manajemen level, bukan untuk kalau saya bilang sih staff level itu masih sebenarnya kurang. Seharusnya manajemen level kalau di training itu akan jauh lebih bagus dibandingkan staff level. Itu sih. Bagaimana, Sister? Luar biasa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, berarti memang yang tadi saya dapatkan dari Bro, harus ada KPI ya, dan ISO, berarti harus ada sistem dan prosedur yang diterapkan ya kalau di dalam perusahaan itu ya. Iya, tadi dari Sister yang kedua ya belum dijawab ya. Yang kedua, mungkin saya mau yang kedua kan adalah tentang ini. Terus mungkin saya mau tambahkan adalah dari yang pengalaman Ibu, mungkin kan di HR ya mungkin ya. Di HR inilah sebenarnya yang paling sulit Bu. Adalah menumbuhkan rasa memiliki untuk kepada karyawan kan. Karyawan ini merasa memiliki kepada perusahaan sehingga mereka mau kerja tanpa diminta ya kan. Kayak gak perlu diawasin lah istilahnya. Diawasin mereka udah kerja sendiri. Biasanya kita kan kalau gak diawasin ya kalau bisa cacua ya. Istilahnya kita mogok kerja atau segala macam gitu. Kita itu yang sebenarnya sering terjadi, tapi itulah sebenarnya. Atau pura-pura sibuk Bro kadang. Kalau nggak diawasin seperti pura-pura sibuk gitu, banyak yang dikerjakan padahal nggak dikerjakan gitu ya Bro ya. Jadi itu ketawa. Jadi itu sebenarnya itu yang sebenarnya yang mau saya bagikan ke teman-teman bahwa ketika teman-teman punya sense of ownership, teman-teman akan mengerjakan semaksimal mungkin dari versinya teman-teman dulu. Ketika benar-benar sudah tidak ada pekerjaan, teman-teman mengerjakan pekerjaannya sendiri, ya itu silakan gitu. Dan saya dengan cerita sedikit, saya dengan owner saya juga kayak gitu. Saya biasa ada target dari owner, saya kerjakan, sudah selesai, saya juga tanya owner ada kerjaan nggak? Kalau dia bilang sudah tidak ada, ya berarti hari itu saya libur gitu.
Jadi gak benar-benar harus saya ini ya. Tapi benar-benar saya akan tanya dulu ke owner saya atau ke atasan saya. Apakah benar-benar ada kerjaan lagi atau enggak? Atau sebenarnya sudah saya kerjakan? Ya. Dan sebenarnya kan yang jadi kalau dari poin ini kan teman-teman sebenarnya bisa dapat adalah jangan menunda pekerjaan. Karena kalau menunda pekerjaan itu sebenarnya yang membuat kita itu jadi gak maju-maju gitu. Nah. Terus mungkin ada poin kedua yang mungkin saya lanjutkan ya langsung ya, yaitu adalah tinggalkan jejak ya teman-teman. Ketika teman-teman meninggalkan jejak itu contohnya seperti apa sih? Teman-teman usahain untuk meninggalkan jejak ya. Yang dimana teman-teman kerjain apapun, bukan hanya berbicara tentang pekerjaan atau anything gitu. Teman-teman harus pikirkan bagaimana saya meninggalkan sesuatu untuk perusahaan. Atau apa sih yang bisa saya ciptakan untuk perusahaan? Apakah teman-teman diingat sebagai orang yang tepat waktu, atau teman-teman diingat sebagai yang paling suka lembur, tidak dibayar gak apa-apa, atau anything yang good impression untuk perusahaan. Itu menurut saya itu good untuk ditinggalkan teman-teman. Karena ketika kita tidak meninggalkan itu, ya berarti selama kita di perusahaan itu ya gak ada fungsinya. Kayak gak ada peranannya. Jadi jadinya ya apa gitu loh teman-teman di perusahaan itu ya gak ada fungsinya, kalau maaf saja kalau saya bilang gitu. Buat apa lo di sini bro? Gitu. Oke, saya berikan kesempatan untuk pertanyaan selanjutnya ya teman-teman ya. Berarti bro, kalau yang dari bro katakan itu sebelum nanti saya lemparkan lagi ke jemaat, apa kira-kira yang dari iman Kristen yang bro hidupi gitu ya? Bagaimana pengaruhnya sampai bisa membuat bro seperti ini? Teman-teman mungkin ini saya ambil dari Ini dia. Oke, saya ambil dari 2 ayat ya. Ini yang sebenarnya mentor saya katakan ke saya, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini mana artinya adalah apa? Teman-teman, extra mile itu harusnya udah menjadi bagian naturalnya kita. Yang dimana kita harus mengerjakan lebih. Supaya orang itu wow gitu loh. Orang melihat kita itu, oh memang kita itu bukan yang diminta mengerjakan job desk 1, ya kita mengerjakan job desk 1. Jadi itu aja ya teman-teman, bayarannya ya jadinya itu gitu loh. Jadi teman-teman kalau pengalaman saya di corporate ya, saya di ini karyawan, saya ada gak karyawan yang minta naik gaji? Nah ini mungkin pemikiran manajemen ya teman-teman ya. Jadi mungkin saya bagiin gitu. Dia minta naik gaji. Saya tanya, dasar kamu bisa naik gaji apa? Oh Pak, saya KPI saya capai target nih 85% atau 90%. Ya saya bilang, oh oke. KPI kamu, oke. Sekarang kamu mau naik jabatan apa? Jabatan ini. Kamu bisa skill ini gak? Gak bisa. Ya saya gak bisa naikin gitu loh. Saya gak bisa naikin orang yang tidak punya skill di posisi itu. Minimal dia harus meet requirement 70-80% lah. Nah, jadi ketika teman-teman mau naik jabatan tertentu, teman-teman sebenarnya harus udah mengekor dengan atasannya teman-teman. Ya misalnya posisi yang diinginkan ya. Harus sudah mengekor, kita harus udah bisa mengerjakan pekerjaan atasan kita. Dan kita dalam satu sisi kita sudah melatih orang di bawah kita. Untuk menggantikan posisi kita juga bisa naik ke atas dan yang atas bisa naik lagi. Nah, sebenarnya itu cara jenjang karir yang benar ya. Nah, terus kayak yang kedua adalah saya tanya, ketika dia biasanya misalnya minta naik posisi atau naik jabatan, saya bilang ada skill khusus apa yang kamu bisa berikan ke perusahaan. Nah itu yang sebenarnya ketika saya bisa menolak gitu, karena saya sebagai corporate, saya pasti akan menjawab perusahaan adalah supaya bagaimana menekan cost, ya kan? Saya terus terang aja, perusahaan pasti belajar bagaimana menekan cost. Kalau bisa satu karyawan mengerjakan satu pabrik punya pekerjaan. Kalau bisa gak ada karyawan, itu lebih bagus lagi. Tapi semua bisa berjalan maksimal. Itu pemikiran bisnis teman-teman, dan itu tidak ada yang salah. Nah, tapi bagaimana teman-teman supaya ini, teman-teman harus punya value lebih. Harus punya value lebih yang benar-benar, bahwa itu layak untuk dinaikkan. Nah, jadi teman-teman mengerjakan lebih dari satu job desk misalnya. Atau value-nya teman-teman itu memang skill khusus yang tidak semua orang lain punya.
itu yang membuat kalian punya value. Kalian bisa negosiasi. Tapi kalau teman-teman, maaf misalnya operator tertentu misalnya mengerjakan hanya bagian misalnya produksi botol lah ya, tutup botol aja gitu. Ya, kalian mau nego gaji, saya juga mending saya cari orang luar yang memang mau kerja gantiin Anda gitu loh. Karena gak ada value yang sebenarnya saya bisa hargai gitu. Nah, jadi teman-teman harus ciptakan value. Bahwa teman-teman itu punya value yang perusahaan itu takut kalau gak ada Anda. Nah, ketika dia atau teman-teman berpikir bahwa cara menilai teman-teman punya value atau enggak ya, sebenarnya cukup sederhana. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman hari ini resign misalnya dari perusahaan, apakah dia bisa menggantikan posisi teman-teman dalam 1 bulan? Jika bisa, berarti gak ada value. Tapi jika tidak bisa, maka teman-teman punya value yang sebenarnya bisa dinegosiasikan dengan atasan Anda. Nah, mungkin sederhana itu. Iya, jadi dari Matius 5 ayat 41 ini ada suatu prinsip untuk terus melakukan yang terbaik, bahkan lebih dari apa yang diminta ke kita gitu ya teman, bro dan sis ya. Jadi dari situ tuh kita mulai belajar untuk bisa memiliki skill-skill tertentu yang sebelumnya mungkin kita nggak punya gitu ya bro ya. Dan memang teman-teman perjalanan untuk saya di sini pun saya juga terus belajar ya teman-teman ya. Jadi saya punya hobi ya, juga punya hobi untuk baca buku dan segala macam. Itu menurut saya is a necessary ya. Yang dimana kalau kita tidak upgrade diri, kita nggak tahu di langit masih ada langit gitu. Jadi selalu ada orang yang pasti jauh lebih hebat dari kita. Jadi tugasnya kita adalah mempersiapkan diri, karena kesempatan itu sebenarnya tidak hilang. Kesempatan itu hanya berpindah tangan teman-teman. Kesempatan hanya berpindah tangan kepada orang yang siap. Jadi kesempatan itu selalu diberikan, tapi gak semua orang siap menerima. Jadi teman-teman persiapkan diri, kita gak tahu waktunya Tuhan kapan ya. Tuhan punya rencana untuk kehidupan teman-teman. Jadi kita harus siapkan diri. Jadi ketika kesempatan datang, kita udah siap, kita udah bisa menerima buahnya gitu. Tapi kadang kita gak mau mempersiapkan diri, kita mau, tapi kita mau hasil gitu. Jadinya ya bersungut-sungut lah jadinya. Jadi itu yang membuat kita gak maksimal gitu. Terus yang kedua adalah dari Kolose 3 ayat 23 ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang dimana ini sebenarnya mungkin udah ayat yang sejuta umat lah ya, teman-teman sudah pasti sering dengar juga, bahwa kita lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Dan benar-benar ketika kita melakukan segala sesuatu itu, kita harus pikir. Saya punya mungkin cara ya, saya menarik diri gitu loh. Kadang ketika sebelum mengambil keputusan dalam berbisnis atau apapun, saya menarik diri. Untuk apakah ini yang terbaik gitu. Saya tanya, apakah ini yang terbaik? Apakah ini solusi ini kita berpikir bagaimana win-win solution. Bagaimana saya lakukan ini adalah benar-benar orang bisa melihat karya Tuhan gitu. Orang bisa merasakan Tuhan. Apakah saya mengambil keputusan ini apakah hanya keinginan egoisnya saya atau emosinya saya, atau benar-benar ini yang terbaik untuk perusahaan atau ini yang terbaik untuk Tuhan gitu. Dan teman-teman, kita dimanapun kita melayani ya, dan kita melayani di pekerjaan kita, di apapun yang kita lakukan, ya kita sebenarnya harus based on kepada Bible ya, yang dimana memang Tuhan sudah mengajarkan kita, Tuhan juga sudah memberikan kita berkat dan everything yang dipercayakan ke kita, ya tugasnya kita adalah memang kita menghargai itu. Bagaimana kita harus sadar bahwa ini penting. Jadi kita jangan sia-siakan gitu loh, apa yang sebenarnya Tuhan percayakan. Kadang kita gak tahu sebenarnya ini mungkin hanya kulitnya untuk mempersiapkan kita di lebih atas lagi gitu. Amin. Jadi itu sih bro, sis. Oke, brother and sister, ayo dong ada pertanyaan dari brother dan sister? Ya, dari ujung sana. Makasih, perkenalkan nama saya Jemika. Yang mau saya tanya adalah manajemen waktu. Tadi kan Bro Roykel itu kan kerjanya sebagai GM, lalu sebagai konsultan saham ya. Di mana yang saya tahu itu setiap saham itu kan banyak sekali ya, ratusan. Lalu kalau kita belajar tentang saham, kita harus belajar analisa teknikal, lalu fundamentalnya. Nah, gimana Bro bisa membagi waktu dengan kerja dengan tadi kan pegang 5 perusahaan tuh. Saya aja kerja multitasking aja kadang nggak bisa tidur. Maksudnya memikirkan stresnya itu. Itu aja sih yang mau tanya, makasih.
Oke. Mungkin kalau dari segi pekerjaan saya mungkin sedikit ya. Pekerjaan saya sebenarnya sudah cukup enjoy ya kalau saya ya. Kenapa? Karena saya sudah ada asistennya saya semua. Jadi di 5 perusahaan itu saya sudah punya asisten yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Saya itu hanya approval dan saya controller. Karena sistemnya sudah jalan. Saya capeknya itu di awal ketika memang perusahaan itu dibuka. Atau waktu saya masuk itu saya pembenahan sistem. Nah, jadi saya yang menciptakan sistem kerjanya. Kayak dari job desk SOP, ISO, dan segala quality management system yang lain, itu saya yang setting. Saya yang setup gitu. Saya setup sistemnya. Jadi misalnya dari pekerjaan dari operator paling bawah yang melakukan kerjaannya salah, dari pembukuan saya udah bisa mendetek siapa yang salah. Dan semua ada KPI yang menjalankan di situ. Jadi sebenarnya kalau secara pekerjaan saya sudah sangat cukup lebih ke gak ada administrasi ya. Administrasi saya udah tinggal 3% lah paling. Sisanya adalah saya kontrol orang, saya manage orang, saya ambil keputusan misalnya ini layak untuk diproduksi atau enggak, saya hitung HPP cost-nya. Jadi saya lebih bukan ke administrasi things sih, jadi itu yang saya kerjakan. Terus untuk terkait saham, apakah butuh menginvest waktu yang banyak? Saya di saham itu saya udah lebih dari 6 tahun. Nah, jadi saya sudah lika-liku saham saya sudah cukup lewatin lah ya. Jadi saya tidak menghabiskan banyak waktu untuk di saham sebenarnya. Kenapa? Karena saya invest jangka panjang. Saya tidak trading ya. Kalau trading memang kita harus di depan monitor lah ya. Kita harus depan monitor untuk pantau sahamnya bergerak dalam waktu dekat ya kita jual. Saya invest saham saya long term gitu. Jadi saya udah tidak melihat setiap hari ini naik berapa persen, berapa turun berapa persen. Karena saya lihat dari kinerja laporan keuangan. Jadi ketika palingan 3 bulan sekali lah saya kerja. Dalam artian laporan keuangannya keluar, saya cek histori laporan keuangannya, performance dari indikatornya gimana. Itu yang saya lakukan. Keputusan saya untuk saya mau hold lebih lanjut atau saya mau buang saham itu. Jadi sebenarnya dibilang memakan waktu banyak atau enggak ya menurut saya sih enggak. Berarti di situ ada beberapa hal ya bro ya. Pertama harus ada manajemen skill ya, delegasi juga ya bro ya. Lalu leadership ya, jadi ada orang-orang yang dipimpin gitu ya. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau teman-teman yang bertanya bahwa untuk mencapai jenjang manajemen itu butuh apa sih? Ya kan? Mungkin itu ya. Kayak mau jadi manajemen itu butuh skill apa sih? Menurut saya adalah satu planning skill. Kita harus bisa planning. Dan planning itu udah harus dengan result yang jelas. Planning itu gak boleh sembarangan. Kayak planning yang sebenarnya tidak bisa dijalankan ya. Tapi planning yang sebenarnya harus bisa dijalankan. Realistis gitu. Yang kedua adalah memang kita harus bisa time management. Yang ketiga adalah memang kita harus bisa delegasi. Keempat, kita harus bisa komunikasi. Kelima, kita harus bisa apresiasi. Keenam, kita harus bisa leadership. Ya. Ketujuh, kita harus punya critical thinking. Habis itu ke-8 kita harus bisa efficiency skill. Habis itu kita harus tahu banyak atau sedikit tentang pajak. Habis itu kita juga harus tahu tentang pembukuan, ya keuangan dan segala macam. Ya, dan skill-skill lain yang sesuai dengan expertise, gitu ya. Pekerjaan apa yang ditekunin gitu. Kalau tekuninnya kayak saya di ayam, saya harus tahu harga ayam, harga jagung, itu saya harus kontrol gitu. Karena memang itu adalah skill yang dibutuhkan. Nah, jadi teman-teman, malahan ketika kita di manajemen, kita tidak akan urus banyak di administrasi. Skill kita semakin general. Skill kita itu, kalau dibilang saya bisa potong ayam, ya saya nggak bisa gitu. Karena memang ada operator yang melakukan pemotongan itu. Saya lebih apa? Saya tahu bahwa di pemotongan ayam saya butuh berapa orang. Supaya cost-nya saya bisa tekan. Jadi saya lebih ke hal-hal seperti itu. Jadi ketika teman-teman mau mencapai manajemen, sebelum managerial skill, kita memang harus ada satu skill kita yang menonjol. Dan kalau dari saya punya, skill saya menonjol itu di keuangan. Jadi tentang keuangan, tentang investasi, tentang pajak, itu majornya saya gitu. Itu yang sebenarnya fondasi saya untuk saya bisa naik ke
jenjang ini, karena itu memang dibutuhkan di managerial level skill gitu. Nah, dan untuk teman-teman kalau mau melatih skill itu, ya mungkin teman-teman punya yang lain-lain ya gitu ya. Setiap orang punya skill yang berbeda-beda. Good to know untuk belajar hal-hal baru gitu. Kita jangan stuck bahwa kita mau tahunya cuma segini dan kita udah cukup gitu. Masih banyak kok yang kita sebenarnya belum tahu gitu. Nah, dengan saya memiliki background keuangan dan segala macam, saya bisa bantu perusahaan untuk efisiensi. Saya bisa bantu perusahaan untuk uangnya itu saya yang atur gitu. Kadang bos saja tanya, uang ini mau diapain gitu. Saya bilang, tanya masuk ke, misalnya mau ke deposito karena kita 1 bulan lagi kita mau bayar supplier dan segala macam, atau ada yang saya bilang, mending kita jangan deposito, kita masuki ke obligasi gitu, atau kita beli aset, karena hitungan saya lebih untung pakai mesin dibandingkan dengan pakai orang. Ya itu yang sebenarnya teknis ya yang saya lakukan ya, untuk supaya saya cari titik efisiensinya, dan dalam satu sisi itu menambah produktivitas perusahaan. Itu sih. Thank you bro. Ada pertanyaan yang lain? Ya, di belakang. Oke. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel. Saya ingin menanyakan untuk konsep perumusan KPI yang di awal tadi, saya ingin tahu lebih porsinya gitu, teknikalnya seperti apa, apakah lebih banyak ke objektif atau ke subjektif gitu. Kalau KPI itu harus objektif, tidak boleh ada unsur subjektif. Karena kalau unsur subjektif orang itu sentimen pribadi jadinya. Jadi itu nggak bisa. KPI harus objektif, semua terukur dengan data. Itu mas. Ada lagi? Silakan. Berarti unsur subjektif tidak perlu dimasukkan di situ ya? Tidak ada unsur subjektif. Zero, benar-benar zero. Zero. Oke. Ya, zero bro. Berarti bisa dibilang ada angkanya dong bro ya? Iya, jadi kalau saya contoh ya KPI yang saya terapkan ya, kalau misalnya untuk sales misalnya, ya target penjualan pastinya, ya kan? Target penjualannya berapa, ya kan? Terus dia bagaimana penagihan piutangnya juga, jangan bisa jual gak bisa tagih. Nah itu yang sebenarnya ketika kita buat KPI kita harus ada menghindarkan namanya conflict interest. Jadi kalau misalnya sales kita cuma targetkan penjualan, tapi gak ada tentang bagaimana menagih piutang, bisa asal jualan dia. Nah jadi itu yang harus kita cover gitu. Nah, dan semua akan yang saya buat pasti semua akan objektif. Kalau misalnya yang subjektivitas, kita seusaha mungkin nggak ada. Kecuali kalau dia mau naik ke jenjang management level. Kalau management level adalah bagaimana dia influence people. Nah itu yang sebenarnya harus dilihat dari berapa orang survei. Kita survei berapa orang yang mau mendengarkan dia ketika dia memimpin. Nah itu juga menjadi salah satu indikator. Seusaha mungkin subjektivitas itu kita hilangkan. Gitu. Wow, luar biasa. Waktu kita sudah hampir habis, teman-teman. Oh, maaf, masih ada pertanyaan lanjutan dari bro di belakang. Ya, saya ingin menanyakan kan seperti untuk subjektif ini kan seperti attitude, apa nggak bisa di count gitu, dihitung? Kalau attitude ya, sebenarnya gini, saya di dunia gini, saya kalau misalnya corporate kecil mungkin bisa, itu menjadi penilaian bos lah ya. Tapi kalau misalnya handle yang udah karyawannya ribuan, kita mau hitung attitude sebagai ini susah sekali. Itu sangat subjektif. Jadi ada bosnya baik ya, attitude-nya bawahannya pasti attitude-nya semua baik. Jadi gak fair gitu. Penilaiannya jadinya gak fair. Jadinya saya gak menghitung di situ. Saya benar-benar kinerjanya. Saya ada employee yang sebenarnya kerjanya bagus sekali. Tapi sifatnya atau kedewasaannya gak dewasa sekali. Nah, itu memang menjadi problem gak? Jadi problem. Dia secara KPI, dia tetap capai target. Kita tetap perusahaan membutuhkan dia, karena kerjanya memang bagus. Tapi tidak bisa saya rekomendasikan. Karena dia tidak bisa memimpin. Karena ketika kita mau berbicara managerial level, memang kemampuan dia berpikir, kemampuan dia, ini memang kan subjektivitas ya, yang sebenarnya sangat susah diukur dengan data. Karena
Karena namanya managerial level itu bukan mengerjakan yang teknis, tapi yang umum gitu. Jadi memang penilaian itu akan sedikit subjektif, tapi ya itu butuh penilaian KPI-nya memang akan sedikit susah. Tanya dengan bawahannya. Kita lihat di lapangan. Di lapangan itu kan sebenarnya data ya, cuman tidak bisa terukir dengan angka. Tapi kan data itu tetap ada. Oh, bahwa dia bisa memimpin, berapa orang yang dia nyuruh dia jalan, itu kan semua data, cuman tidak bisa terangka aja. Tapi kalau yang kayak sales dan segala macam ya memang itu bisa diangkakan gitu. Tapi seusaha mungkin ya semua zero untuk subjektivitas. Sebisa mungkin sangat objektif dan bisa diangkakan gitu ya bro ya. Oke, waktu sudah mau habis, tinggal 5 menit lagi teman-teman. Ada pertanyaan lagi, saya berikan untuk 1 pertanyaan lagi. Ya sebelum saya berikan ke teman-teman, berarti kalau di dalam pembuatan KPI itu untuk level manajerial mungkin lebih susah gitu ya bro ya. Gitu ya. Kalau biasanya manajerial KPI-nya, kalau saya KPI-nya cuma satu sih, perusahaan profit. Itu aja KPI saya. Caranya terserah kamu, yang penting perusahaan profit. Itu aja sih KPI udah di managerial level ya mungkin ya. Jadi di managerial, saya kasih waktu ya teman-teman 1 pertanyaan lagi. Berarti di managerial level makin umum dan makin sedikit gitu ya KPI-nya ya? Ya KPI-nya ya perusahaan bisa bisa hidup ya. Sustainability-nya juga ada, sama ya cuan ya kan. Kita berbisnis ya gak bisa munafik gitu, kita cuan gitu, cari profit. Kita masih hidup di dunia gitu ya teman-teman. Oke, ada 1 pertanyaan lagi, silakan. Oke, sudah tidak ada berarti akan saya tutup. Terima kasih bro, Roy, banyak sekali pertanyaan. Dan sepertinya teman-teman, bro dan sister kita banyak belajar ya. Untuk kedepannya bagaimana dalam kita berkarir, karena itu memang salah satu visi dan misi Pro-M. Kita ingin sekali kita bisa berkarir dengan excellent, dengan istimewa, bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk bahkan untuk keluarga kita sendiri, tapi untuk membawa nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dan menjadikan kita anaknya, hambanya, sebagai dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Begitu teman-teman. Dengan itu, talk show hari ini saya tutup. Terima kasih Bro Roy, tolong tepuk tangannya teman-teman, kita berdiri sama-sama yuk. Thank you Bro Roy.